Karena masalah kaum muda yang paling utama itu terjadi karena masalah cinta. Toksik pacarannya Kak gitu. Pornografi itu kan menuntut praktek. Ya. Gitu. Mereka kasih kita makan sampah dan kita suka makan Suka itu. sampah. 70% kunjungan pengguna internet itu adalah belasan tahun. Berarti. Pengendalian diri ya Kak. Betul. Benar gitu. Oke, terserah pemerintah mau tutup atau tidak. Jadi inilah mengapa teman-teman ketika kita bicara soal dating, ini adalah masalah yang sangat serius. Betul. Selamat datang teman-teman di channel 5 Minute Enlightenment, dan hari ini saya bersama dengan Bro Jevin. Halo, Kak Melki. Hai. Bro Jevin ini adalah teman pelayanan dulu waktu di NTT ya. Iya. Dulu lu ngapain sih? Ya, sebenarnya bukan teman pelayanan ya, di mentoring ya. Masih remaja dulu, masih Waktu cilik. lu masih remaja dan sekarang sudah jadi youth pastor juga. Yap. Sudah sama-sama youth pastor sekarang. Dan hari ini kita bahas apa, Bro? Kita hari ini akan membahas soal what is dating. What is dating? Ya, pacaran. Satu tema yang begitu hangat di kalangan anak muda. Iya, betul. Jadi hari ini sebenarnya kita ingin bahas ini teman-teman karena kita ingin memberikan sebuah inspirasi buat teman-teman, sebuah landasan tentang apa itu pacaran, dan kemudian teman-teman nanti punya satu acuan kapan mulai pacaran dan hal-hal apa saja yang akan dilakukan ketika masa-masa pacaran. Iya. Jadi itu tujuan kita bicara hari ini, Bro. Betul. Iya. Dan di awal ini kita akan kasih tahu teman-teman kenapa penting sekali kita tahu soal pacaran. Ya, Karena banyak orang yang merasa bahwa gak perlu belajar, gue tau lah kan, gue udah pacaran, mantan gue udah banyak, pengalaman gue udah banyak gitu. Jadi akhirnya gak perlu, padahal penting banget Kak. Ya. Karena masalah kaum muda yang paling utama itu terjadi karena masalah cinta. Salah cinta ya. Iya. Padahal itu harusnya indah ya. Harusnya indah. Tapi jadi Masalah. nah kira-kira masalahnya apa sih sebenarnya, Bro? Kita akan lihat dari hasil survei. Ya, hasil survei. Masalah cinta Kak itu banyak persoalannya dengan masalah seks pranikah. Oke. Belum nikah tapi udah punya anak gitu. Masalah udah nggak virgin lagi. Udah nggak virgin dan nggak perjaka lah ya. Kita Udah ngomong dua-duanya ya. Ya, betul. Banyak yang apa ya, toksik pacarannya Kak gitu. Benar. Jadi bukan pacaran yang saling membangun tetapi justru saling merusak. Jadi kayak orang racun dong. Betul. Dan itu masalah-masalah yang terjadi, dan sebenarnya masalah ini bukan tanpa sebab. Oke, kira-kira apa sebabnya, Bro? Masalah ini karena sebenarnya anak-anak muda kita hari ini sedang berada di satu dunia yang sangat terbuka, atau saya namakan dengan sebuah istilah naked age. Naked age. Iya, zaman yang telanjang gitu. Ya. Zaman dimana budaya pornografi kita sangat open sekali. Oke. Dan karena sampah itu yang kita masukkan di dalam kepala kita. Jadi itu jadi driver buat kita. Buat relasi. Akhirnya banyak orang yang karena isi kepalanya cuma isinya itu aja. Akhirnya pacarannya salah. Oke. Nah, kira-kira data apa sih yang bisa kita bisa bagikan kepada teman-teman, Bro? Setiap detik ada 3.075,64 USD dibelanjakan untuk pornografi. 3.000. Iya, setiap detik. Tahu 3.000 berapa? Berapa Kak? 3.000 itu kali 10.000 aja. 30 juta, Bro. Wow. Oke. Yap. Banyak 30 juta. banget. Ya. Kita bisa beli. Iya. Hanya untuk sesuatu yang toksik ya. Ya, betul. Oke. Kira-kira data apa lagi, Bro? Setiap detik ada 28.258 pengguna internet yang melihat situs pornografi. Setiap detik. Gue lagi ngebayangin sih. Banyak banget. Jadi bayangin ya, orang 28.000 spend money 30 juta hanya untuk itu. Ya. Berapa miliar itu? Karena itu pengguna aktif sih. Pengguna langganan lah gitu. Ada subscriber. Jadi subscribers gitu. Di bookmark aja. Betul. Ya, oke. Dan setiap detik 372 pengguna internet mengetikkan kata kunci yang berhubungan dengan pornografi di mesin pencari. Wah, ngeri sebenarnya ya, Bro. Yap. Untuk dunia kita ini nggak gampang. Yap. Nah,
Bayangin kalau itu jadi isi daripada otak lu, lalu kemudian isi itu lu praktekkan di relasi. Ya, benar. Betul sih. Karena kan pornografi itu kan menuntut praktek. Ya. Gitu kan. Makin dia terlibat di dalam dosa pornografi, makin dia mencari tempat untuk bereksperimen. Dan itu di relasi berpacaran. Dan bahaya banget ya. Ya, betul. Amat sangat bahaya. Nah, kira-kira apa data yang lain lagi? Jumlah halaman situs pornografi di dunia saat ini mencapai 420 juta. Ya, kalau cuma 1-2 ya mungkin. Boleh lah kalau 1-2 itu ya, pemerintah juga mau blokir hari ini ya selesai hari ini. Tapi kalau 420 susah sih. Banyak. Kita hidup dalam dunia yang toksik sih. Iya, betul-betul toksik banget. Betul. Dan gambar data yang dikeluarkan American Demographic Magazine, ternyata USA adalah penyumbang terbesar konten pornografi di dunia. Sebanyak 89% situs pornografi di dunia disumbang oleh USA. Artinya, kalau contohnya kita orang Indonesia ini ya, kita terlibat aktif di situ, berarti setiap hari kita sumbang buat Amerika dong. Betul. Dan makin kaya mereka, makin banyak konten yang mereka buat. Kita makin kere dong kita. Ya, mereka makin kaya. Mereka kasih kita makan sampah dan kita suka makan itu. Sampah. Dan itu sebenarnya yang membuat dosa pornografi atau dosa hawa nafsu itu mematikan. Jadi, wah. Iya. Gila. Iya. Dan disusul oleh beberapa negara kayak Jerman, Inggris, Australia. Jepang, ya, dan Belanda. Terus Indonesia apa? Negara-negara di Asia itu masalahnya mereka kebanyakan adalah konsumennya dan juga banyak banget nyumbang PSK. Sorry to say lah, gitu. Itu kenyataannya, gitu. Gue speechless bro. Lu bayangin ya, itu situs kayak semacam ditawarkan ke kita yang sebenarnya kita udah tahu itu toxic, tapi dengan willingness kita rela bayar. Lu bisa bayangin gak sih bro? Iya. Lu beli sesuatu yang sampah. Iya. Dan yang ngerinya sampah itu lu jadikan sebagai modal buat berelasi. Iya. Bahaya banget bu. Bahaya banget. Ini permasalahan dan sebenarnya kita sedang tidak ini ya merasa bahwa kita tidak pernah ada di sana gitu ya. Kita juga pernah struggling dengan itu. Iya betul. Maka itu kita menertawakan diri kita juga dulu yang seperti itu. Ya. Dan juga, mencoba memberikan semacam apa sih istilahnya, memberikan pikiran, menyumbang buah pikiran lah kepada teman-teman supaya tidak terlibat di dalam kondisi seperti itu. Benar sih, karena kita pernah ada di sana dan kita tahu itu betapa rusak dan toksiknya. Maka itu kita tidak mau teman-teman yang nonton ini juga berada di tempat yang sama. Kira-kira ada persoalan lagi yang lain? Kita akan lihat lagi dan kita akan makin geser ke Indonesia. Lah, pasti lagi. Tapi untuk umumnya dulu, seks itu adalah topik nomor 1 yang dicari di internet. Di internet, oke. Topik number 1 gitu ya. Cari Tuhan gimana? 60% kunjungan internet menuju ke situs seks porno. 70% kunjungan pengguna internet itu adalah belasan tahun. Berarti itu teman-teman yang kita layani sekarang. Remaja, pemuda. Ya, ketika hormonnya mulai bergejolak. Jangan-jangan di tempat pelayanan lu bro, di tempat gue juga. Ya betul sih. Ada. Di luarnya sih kelihatan bagus sih. Ya. Tapi kita nggak tahu di dalamnya kayak gimana kan. Sekarang kan persoalan begini ngeri banget. Nggak mungkin kan lu nonton porno itu kayak pasang ini bro. Pasang layar lebar. Nonton bareng-bareng. Layar tancap ya. Nggak mungkin. Ya. Dan itu jadi persoalan besar sebenarnya. Betul sih. Dan Indonesia dan ini kita gimana ya mau kasih penghargaan juga ini peringkat sih. Berada di urutan ke-7 negara memetikan keyword seks di search engine. Peringkat ke-7. Ranking 7 man. Kalau di sekolah ya ranking 7 itu lu bayangin kan. Masuk 10 besar ya. Bangga. Ya. Orang tua lu bangga sama, anak gua loh. Ini Indonesia. Kalau bayangin ya. Indonesia ini dia punya bapak dan mama. Dia nyomongkan diri sama siapa. Terus data apa lagi apa Jevin? Ini yang ini yang mengerikan sih.
fakta dari Kemenkominfo, jika 100 situs porno diblokir, maka akan muncul 1000 situs baru. Jika 1000 diblokir, maka akan muncul 10.000 dan seterusnya. Dan dalam 1 menit situs porno bisa memunculkan sekitar 30.000 halaman pornografi. Artinya segala usaha menutup itu adalah usaha yang sia-sia. Maka yang diperlukan sebenarnya tahu nggak? Pengendalian diri ya kan? Betul. Benar gitu. Oke, terserah pemerintah mau tutup atau tidak. Kalau ada pengendalian diri maka dia mau jual kayak gimana pun juga pasti nggak laku. Kita justru harus pasang antivirus ke diri kita ya. Betul. Untuk blokir. Jadi blokirnya itu dari dalam. Benar, betul. Bukan ininya yang diblokir, Iya sih. tapi ininya yang dicoba diproteksi. Betul, Kira-kira ada data yang lain lagi nggak, bro? Ini yang terakhir sih ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir itu tahun 2010. Ini agak susah mendapatkan data-datanya, tapi dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN pada tahun 2010 menunjukkan 51% remaja di Jabodetabek telah melakukan seks pranikah. 2010 itu lu di mana? Masih di Kupang sih. Gue juga di Kupang sih. Oh iya ya. Malu. Artinya kita gak masuk. Kita gak masuk hitungan. Sekarang Kita masuk hitungan di tempat yang lain. tapi itu tahun 2010 loh, bro. Ya. 10 tahun yang lalu di Jabodetabek 51%. Itu udah termasuk tinggi sebenarnya kayak. Ya bayangin sekarang. Bayangin sekarang makin tinggi harusnya. Harusnya. Kok harus? Enggak, itu Bisa jadi. kenyataan. Bisa jadi 90% sih. Ngeri Kita sih. masih tetap optimis lah. Ada anak-anak Tuhan yang Benar. yang setia menjaga diri mereka. Iya. Tapi dengan informasi yang begitu banyak tadi, siapa sih yang nggak jatuh Iya, untuk persoalan itu, Jack? benar sih. Dan ini persoalan seks pranikah loh, Kak. Pranikah kan? Iya. Dan dilakukan oleh teman-teman kita Yang muda. yang muda. Iya. Jadi inilah mengapa teman-teman ketika kita bicara soal dating, ini adalah masalah yang sangat serius. Betul. Karena akarnya sangat toksik, sangat berdosa, Ya. dunianya sangat terbuka, dan kalau kita tidak benar-benar memahami soal Dating. pacaran yang Ya. benar, maka kita akan salah juga dalam memperlakukan. Orang Iya. pacar kita. Betul. Kalau dia cewek kita atau cowok kita gitu ya. Betul Maka sekali. setelah ini nanti kita bicara tentang Kita bicara soal sejarah, sejarah kapan pacaran itu muncul. terus Iya. kemudian nanti Kita akan bahas soal kapan nih harusnya gue pacaran dan apa yang harus gue pikirkan sebelum gue pacaran. oke. Jadi kita akan bicara setelah ini, teman-teman. Jangan Tetap kemana-mana ya. jangan kemana-mana. Gak mungkin kemana-mana sih. Pasti mereka nonton. Di rumah aja. Di rumah aja. Jadi Sambil setelah ini nonton kita akan kita. bahas tentang sejarah pacaran, teman-teman.